Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulel Fitra. Saya dari kelas 10 Madrasah Aliyah Muhammad Dudarain. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara seperti buku, catatan, bukti yang ada, dan arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak terbatas pada waktu dan tempat. Yang kedua, bentuk dan isi data sekunder telah ditentukan oleh penelitian terlebih dahulu. Kegunaan data sekunder. Yang pertama, menjelaskan suatu permasalahan. Yang kedua, kita dapat mengetahui suatu permasalahan. Yang ketiga, formulasi alternatif penyelesaian yang layak. Dan yang keempat, solusi suatu masalah. Data sekunder bisa bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif berupa angka. Misalnya, statistik. Dan kualitatif bukan berupa angka. Misalnya, peraturan, hasil wawancara, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Data sekunder dibedakan menjadi dua, sebagai berikut. Yang pertama, data hasil penelitian. Dan kedua, data administrasi kelembagaan. Yang pertama, data penelitian merupakan data yang dihasilkan oleh suatu penelitian, baik penelitian orang lain maupun juga dengan penelitian diri sendiri. Kedua, data administrasi kelembagaan merupakan data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga, misalnya sekolah, dinas pendidikan, berupa data-data misalnya hasil ujian nasional, kelulusan, pendaftaran murid baru yang diterima di sekolah tersebut, dan sebagainya. Keunggulan data sekunder. Yang pertama, lebih hemat waktu dan biaya bagi periset. Yang kedua, membantu menyelesaikan dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, menjadi sumber data perbandingan. Kelemahan data sekunder. Pertama, data yang diperlukan untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian. Yang kedua, pengambilan keputusan prasyarat memerlukan informasi yang mutakhir. Contoh dari data sekunder seperti koran mengenai ekonomi petani yang terguncang karena pembatasan pergerakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berpengaruh pada sektor pangan. Stimulus yang tepat untuk menyelamatkan petani. Sejumlah indikator pertanian cenderung bersifat negatif terhadap ekonomi pangan di tengah pandemi. Ada guncangan di sisi penawaran dan permintaan di sektor pertanian, manufaktur dan jasa, stimulus jaringan pengaman sosial, kondisi ekstrim iklim, dan fenomena urbanisasi. Hasil produksi padi bersifat negatif 4,92 sampai 10,4% tanpa stimulus. Sedangkan kalau menggunakan stimulus bisa bertahan di posisi negatif 2,84% sampai 2,86%.
Dari sisi sumber daya manusia, berorientasi ke komoditas padi, penurunan tenaga kerja berkisaran 7,89 sampai 17,78% tanpa stimulus. Sedangkan kalau menggunakan stimulus dapat menumbuhkan penyerapan tenaga kerja berkisaran 3,05 sampai 7,75%. Stimulus ekonomi di perdesaan sangat krusial untuk menyelamatkan di sektor pertanian, khususnya pangan. Stimulus ekonomi dari pemerintah berupa bansos, bantuan sosial, ditunjukkan bagi masyarakat di perdesaan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, kebijakan stimulasi diberikan untuk mengurangi dampak ekonomi, utamanya pada kelompok rentan dan di dunia usaha agar tidak bangkrut dan kehilangan kesejahteraan yang berdampak pada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.